Ya, saya pilih LED 1 on, saya pencet OK, dia menyala. Ya, ketika saya berikan perintah LED 2 off, saya pencet OK, dia mati. Kembali lagi di channel Kode Shop, channel edukatif buat kalian yang hobi elektronika. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat menu, submenu, dan kontrol LED menggunakan LCD OLED yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke, langsung saja. Ini adalah draft dari coding yang sudah saya buat untuk video tutorial kali ini karena codingnya cukup panjang, jadi saya membuatnya terlebih dahulu. Saya akan jelaskan satu persatu seperti biasanya. Di sini kita butuh beberapa library. Salah satunya sbi.h, where.h, ada Fruit gfx.h, dan ada Fruit ssd1306.h. Yang mana ini adalah library untuk nyalakan LCD OLED. Terus di sini kita membutuhkan beberapa variabel, di antaranya variabel untuk input dan output terlebih dahulu. Di sini saya pakai constant integer, menu button, menu constant integer, menu button di pin 13. Ini nanti saya fungsikan sebagai input. Constant integer OK button di pin 12, constant integer back button di pin 11. Ini ketiga-tiganya saya fungsikan sebagai input semua. Terus ada integer menu, integer OK, integer back, integer submenu, integer submenu 2, integer submenu 1 OK, integer submenu 2 OK, integer LED 1, dan integer LED 2 sebagai output ya. Jadi LED 1 sama LED 2 ini saya nanti fungsikan sebagai output yang tersambung ke lampu LED untuk bisa kita kontrol nantinya. Oke, di void setup ini saya pakai baud rate 9600. Ini pengaturan pin mode-nya ya. Untuk menu OK dan back button ini saya fungsikan sebagai input. Saya menggunakan fungsi input pull up supaya dia awalnya adalah high. Terus lanjut pin mode 9 sama 10 ini sebagai output, yang mana 9 sama 10 ini adalah LED 1 dan LED 2. Display begin ini adalah address dari LCD yang kita pakai ya. Ini address-nya adalah 0x3c. Di video kemarin sudah kita bahas. Lanjut, ini display default awal waktu kita nyalakan mula-mula. Jadi dia akan menampilkan tulisan Kode Shop di sini ya. Lanjut di void loop, saya akan menjelaskan untuk void loop. Jadi mula-mula kita membuat menu terlebih dahulu. Saya mempunyai fungsi jika di sini. Saya menggunakan fungsi jika di sini. Jadi bacanya seperti ini teman-teman. Jika tombol menu ditekan dan nilai menu adalah 0, menu di atas ini kita kasih inisiasi awal 0 ya di sini. Jadi jika tombol menu ditekan dan nilai menu awal adalah 0, nilai submenu adalah 0, nilai submenu 2 adalah 0, menu adalah 1. Jadi nilai dari menu diubah menjadi 1. Jika tidak, ketika tombol menu ditekan dan menu adalah 1, ya, submenu adalah 0, submenu 2 adalah 0, dia ke menu sama dengan 2. Jadi menu menjadi 2. Ya. Jika tidak lagi, ketika tombol menu ditekan, menu sama dengan 2, submenu sama dengan 0, submenu 2 sama dengan 0, menu adalah 3. Lanjut, sama fungsinya.
Cuma di sini menu sama dengan 3, dia lari ke menu sama dengan 4. Ketika menu sama dengan 4, ya, ketika tombol menu ini ditekan, dia akan kembali lagi ke menu sama dengan 1. Oke, di sini cukup jelas ya. Saya jelaskan fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Terus kita lanjut untuk membuat perintah tombol OK. Di sini saya mensyaratkan jika tombol OK ditekan dan menu sama dengan 1, ya di sini ya, maka dia akan menjalankan submenu sama dengan 1, menu sama dengan 0. Kenapa menu sama dengan 0? Ini fungsinya untuk mereset display nanti. Ya. Jadi ketika menu 1 itu kan nanti dia akan mendisplay sesuatu. Nah, kalau kita mau mendisplay sesuatu yang lain, kita harus meng-clear display sebelumnya. Jadi saya di sini berikan perintah menu sama dengan 0. Lanjut, kita juga perlu membuat tombol OK, perintah tombol OK, tapi ketika menu itu sudah berada di submenu. Ya. Jika ini tidak terpenuhi, ya, ketika tombol OK ini ditekan dan submenu sama dengan 1, submenu 1 OK sama dengan 1. Jadi submenu 1 OK ini nanti ada dia menampilkan display submenu. Jadi display di menu yang kedua. Jadi ada display menu, terus nanti ditekan, tidak pas waktu ditekan itu ada menu lagi, ya. Menunya ada 2 tingkat. Jika tidak, ketika tombol OK ditekan, submenu sama dengan 2, submenu 1 OK sama dengan 2. Oke, jadi nanti submenunya ada 2, teman-teman. Lanjut kita buat submenunya, ya. Di sini adalah fungsi OK di dalam submenu, fungsi tombol OK di dalam submenu, di sini adalah tampilan submenunya. Oke, jika tombol menu, ya, tombol menu ditekan dan submenu sama dengan 1, submenu sama dengan 2, gitu ya. Jika tidak, ketika tombol menu ditekan dan submenu sama dengan 2, submenu sama dengan 1. Jadi nanti dia flip-flop aja, teman-teman. Di dalam display submenu yang setelah menu awal, menu pertama, itu dia ada 2 varian, itu flip-flop aja jadi nanti ya. Lanjut, tombol OK untuk menu yang kedua. Ya, jadi nanti kalau misalnya menu yang pertama itu kita pilih yang nomor 2, ini dia akan berfungsi seperti ini. Jika tombol OK ditekan dan menu sama dengan 2, ya, submenu 2 sama dengan 1, menu sama dengan 0. Kita wajib mereset tampilan awal ya, di mana tampilan awal itu adalah menu. Oke. Lanjut, tombol submenu 2 OK. Ya, ini sama seperti yang di atas, kita hanya repeat aja fungsinya, dan kita memberikan variabel yang berbeda. Kalau di atas submenu 1 OK, di bawah submenu 2 OK. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan variabel-variabel lain, di sini ada 4 menu yang sudah saya berikan contoh, cuma saya menggunakan submenunya itu hanya 2, yaitu menu nomor 1 dan menu nomor 2. Menu nomor 3 sama menu nomor 4 masih saya kosongkan. Kalau teman-teman mau memodifikasi, silahkan. Oke, ini sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke bagian displaynya. Jadi saya di sini menggunakan switch, fungsi switch dan case ya. Jadi switch ini berfungsi untuk dia membaca nilai dari menu. Jadi ketika menu itu 1, ya, switch membaca menu. Ketika menu itu 1, dia akan melakukan ini, teman-teman. Dia akan mendisplay LED 1, ya. Terus di sini break itu tunda sejenak.
Terus ketika switch itu 2, ya, dia akan mendisplay LED 2. Break lagi, ketika switch itu menangkap sinyal menu 3, dia akan menulis LED 3, ya. Ketika menu itu di angka 4, ya, dia akan menulis LED 4 atau mendisplay LED 4, ya. Jadi tampilan awal nanti di menu utama itu adalah ada 4 pilihan, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Seperti itu ya. Lanjut, ini untuk tampilan submenunya. Jadi dia switch-nya ini dia mendeteksi variabel dari nilai dari submenu. Ya, ketika nilai dari submenu itu 1, dia akan menampilkan LED 1 on. Ketika di submenu itu 2, dia akan menampilkan LED 2 off. Ya, jadi di submenu yang nanti kita berikan contoh, itu ada 2 display, yaitu LED 1 on dan LED 2 off. Oke, kita lanjut. Untuk submenu yang kedua, karena kita tadi memberikan contoh 2 ya teman-teman. Di sini menu utama ada 4, tapi kita berikan contoh 2 dahulu. Yang ketiga yang 4 mau teman-teman modifikasi, silakan. Ya, ini fungsinya sama seperti submenu ini ya, cuma variabelnya beda ya. Ya, fungsinya untuk pilihan yang menu yang nomor 2. Oke, lanjut kita berikan fungsi ketika submenu 1 oke ini mendapatkan nilai ya. Jadi ketika submenu 1 oke ini bernilai 1, nanti dia akan menulis ya di LED 1 ini menyuruh untuk nyala. Oke. Ketika submenu 1 oke ini isinya bernilai 2, dia akan menyuruh LED 1 ini mati ya. Lanjut, sama ini berlaku untuk menu yang nomor 2 dengan LED yang berbeda pula dengan variabel LED 2. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Ini kita verify dulu. Nanti kita upload di Arduino. Oke, saya upload. Oke, sudah sukses ya teman-teman. Jadi tampilan awal seperti yang tadi sudah kita atur. Tampilan awal adalah kode shop. Ya, tulisan kode shop. Ini adalah tombol menu. Ini adalah tombol OK, yang nomor 2 ini. Yang nomor 3 ini adalah tombol kembali. Oh ya, tadi saya lupa untuk menjelaskan tombol kembali ya teman-teman, atau tombol back ya. Di sini ada tombol back, ya. Dia saya fungsikan jika tombol back ditekan dan submenu atau ya, ini submenu atau submenu 2 lebih besar dari 0, nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan kembali ke menu 1 dan mereset submenu sama dengan 0, submenu 2 sama dengan 0 supaya display submenu 1, submenu dan submenu 2 itu dihapus. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja coba. Ini kalau saya pencet menu, dia akan ke tampilan menu utama. Ya. Menu utama dia akan menampilkan LED 1. Saya pencet lagi, dia LED 2, LED 3, LED 4. Setelah LED 4 dia kembali lagi ke LED 1 ya. Oke. Ketika LED 1 saya pencet OK di sini. Nah, dia akan memberikan pilihan LED 1 on atau LED 2 off. Ya, di sini masih ini LED 1, ini LED 2. Oke, sekarang saya akan menyuruh LED 1 itu untuk on. Ya, saya pilih LED 1 on, saya pencet OK.
dia menyala, ya. Ketika saya berikan perintah LED 2 off, saya pencet OK, dia mati. Gitu ya. Terus di sini saya akan kembali ke menu utama dengan pakai tombol back. Nah, kembali lagi ke tampilan awal. Sekarang saya akan menyalakan lampu LED 2. Saya ke LED 2, saya pencet OK, ya. LED 2 on, mau on, saya pencet OK, dia nyala. LED 2 mau saya matikan, saya pencet OK, dia mati. Nah, bagaimana dengan fungsi paralel ya? Bisa aja ya, ketika saya di LED 2 ini mau saya on kan, ya, nyala, saya pencet back, dia masih tetap nyala karena saya belum menyuruh LED 2 ini off seperti itu ya. Saya pilih LED 1, saya pencet OK, saya nyalakan. Nah, dia nyala ya. Oke, dia nyala, terus saya mau matikan yang LED 2. Ya, saya fungsikan paralel aja. Saya pencet LED 2, oke, saya pilih off ya. Saya tekan OK, mati. Kembali di LED 1 saya juga matikan. Saya pencet off ya, LED 2 off, saya pencet OK, mati. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada slot kosong yang teman-teman bisa modifikasi di LED 3 dan LED 4 ya. Kalian bisa modifikasi, mau kalian tambah lampu lagi ya. Silakan. Kalian bisa bereksplorasi dengan kode yang sudah saya buat ini. Untuk kode lebih jelasnya, kalian bisa langsung download saja di website saya ini. Saya punya blogspot, yaitu codeshop1991.blogspot.com. Di sini sudah saya posting apa saja yang sudah saya buat di video tutorial di YouTube. Jadi kalian bisa dapatkan kode yang saya buat ini di sini. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.